Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursidana Putri, mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, KOSEM 4C dengan NPM 2075308. Hari saya akan melanjutkan latihan pada NetaChat bagian 1.1.7 untuk paket tracer mengenai konfigurasi basic switch. Jadi di sini terdapat 3 bagian, di mana yang bagian pertama itu cable the network and verify the default switch configuration, atau kita akan menghubungkan kabel pada jaringan dan memverifikasi konfigurasi bawaan dari switch. Kemudian yang kedua, configure basic network device settings, kita akan mengonfigurasi pengaturan atau setting basic network device. Kemudian yang ketiga, kita akan verify and test network connectivity, atau kita akan memverifikasi dan mengecek konektivitas dari network tersebut. Oke, kita masuk ke part 1, di mana untuk switch step satunya sini cable the network as shown in topology. Kita akan membuat topologi seperti di gambar ini. Jadi yang pertama kita akan drag switch 1 dan tempatkan di bagian kiri. Oke, kita ambil switch 1. Ini switch 1, kita geser di bagian kiri. Kemudian kita ambil device PCA untuk diletakkan di sebelah kanan. Ini PCA. Oke, kemudian kita akan menghubungkan dengan kabel, konsol kabel dari device PCA ke switch 1. Seperti ini ya. Kita ambil dulu untuk konsol kabelnya yang ini. Kemudian kita masukkan di PC1, PCA maksud saya, kemudian ke switch. Sini kita pilih inspect where, kemudian kita masukkan di sini. Oke, kemudian kita masuk ke step yang kedua untuk memverifikasi default switch configuration. Di sini kita masuk ke PCA. Kita turn on terlebih dahulu untuk PCA, kemudian kita klik. Sini kita ke bagian desktop, lalu masuk ke terminal. Di sini kita klik OK. Di sini kita ketikkan no untuk initial configuration dialog. Kemudian kita masuk ke switch. Di sini kita ketikkan enable. Kemudian kita masuk ke enable. Kemudian kita ketikkan show running config. Terdapat gigabit Ethernet, interface shutdown. Oke, selanjutnya di sini terdapat pertanyaan bagian C. Jadi terdapat start config, kemudian di sini start is not present. Jadi di sini muncul keterangan di bawah ini. Hal ini disebabkan karena tidak ada konfigurasi di dalam environment. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk PCA, kita masih di halaman terminal, kemudian kita ketikkan show interface VLAN 1. Oke. Di sini yang pertama untuk address assigned to VLAN 1, di sini tidak ada IP address yang terhubung ke VLAN 1 ya. Kemudian untuk MAC address CVI-nya ini yang bagian ini, dia 060.2FDE.172D. Oke, kemudian test the interface up. Jadi di sini interface-nya masih down di sini. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke PCA. Lagi di sini kita ketikkan show IP interface VLAN 1. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN 1 masih down, jadi internet protokolnya masih disable, masih belum aktif. Kemudian untuk yang F, di sini kita akan menghubungkan Ethernet kabel dari PCA ke gigabit Ethernet 1/0/6. Oke, di sini
kita akan kembali ke topologi, kemudian kita klik untuk kabel ini, kabel straight stroke. Kemudian kita masuk ke sini, lalu kita ke switch 1. Di sini kita pilih inspect front, kemudian kita pilih 3 Ethernet 1/0/6 yang ini. Oke, kemudian kita masuk lagi ke terminal pada PCA. Di sini kita coba show version. Oke, di sini terlihat ya. Untuk version dari Cisco IS sendiri itu bisa dilihat di bagian sini. Jadi Cisco IS ini version 16.3.2. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke bagian C. Di sini kita coba tetap di tampilan terminal pada PCA. Kemudian di sini kita ketikkan show interface G1/0/6. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi up. Nah, sudah terhubung ya, connect untuk keterangannya. Kemudian di sini kita lanjutkan ke step yang K. Di sini kita coba ketikkan kembali show VLAN. Nah, di sini VLAN 1 default status aktif dengan port sebagai berikut. Kemudian untuk yang L, di sini kita kembali lagi ke PCA. Masih tampilan terminal pada PCA. Di sini kita ketikkan show flash. Oke. Kemudian here flash. Selanjutnya kita masuk ke part yang kedua. Di sini configure basic switch setting. Jadi kita masuk ke PCA lagi. Kemudian untuk tampilan terminal di sini kita ketikkan configuration terminal. Kemudian no IP domain look up. Kemudian di sini kita ketikkan hostname switch 1, lalu service, password, encryption, lalu enable, secret plus, kemudian banner, MOPD, lalu access is strictly strict prohibited. Oke, kita ulang. Kita kopas saja di sini. Prohibited. Oke, sini kita masukkan INT VLAN 99. Kemudian kita set untuk IP address pada switchnya. Di sini kita ketikkan IP address 192.168 255.255.255.255. Nah, kemudian di sini untuk IP versi 6-nya
IP versi 6 address 2001 DB8 1 kemudian /6 kemudian untuk IP versi 6 address FA 80 Oke, selanjutnya kita masukkan menu shutdown, kita exit. Oke, di sini selanjutnya kita akan kita hubungkan untuk semua portnya. Kita ketikkan int range p1/0/1 until 24, kemudian switch port access VLAN 99. Lalu di sini kita ketikkan n. Oke. Selanjutnya show VLAN brief. Oke, di sini terdapat VLAN 99 ya, untuk VLAN 99 dengan nama VLAN 99 setelah aktif dengan port sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian E. Ini konfigurasi default gateway untuk switch 1. Sini kita masih tetap di PCA, kemudian kita ketikkan config terminal. Kemudian di sini kita ketikkan IP default gateway 192.168.1.1. Oke, kemudian untuk bagian di sini kita akan ketikkan untuk config line config 0 0. Oke, kemudian untuk password Cisco, passwordnya Cisco. Kemudian kita masuk ke login synchronous, kita login, kemudian kita exit. Selanjutnya bagian G, di sini kita akan mengonfigurasi VTY. Di sini kita ketikkan line VTY 015. Oke, kemudian kita masukkan kembali untuk passwordnya, password Cisco, kemudian login, lalu exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang kedua untuk konfigurasi IP address pada PCA. Di sini kita akan mengetik IP address, kita masih di tampilan PCA, kemudian kita pindahkan dari desktop. Di sini kita ke IP configuration, kemudian untuk ini kita ganti static. Lalu untuk IP addressnya di sini kita ganti 192.168.1.10. Itu 10. Kemudian untuk default gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.1.1.
Oke, selanjutnya untuk di IP versi 6 kita ganti menjadi static, kemudian IP address-nya kita ganti juga menjadi 192. Oh ya, ini ya 2001, lalu db 8 ACAD 1 10. Di sini /64. Untuk default gateway-nya kita isi FP801. Oke, selanjutnya untuk ke bagian part 3. Jadi kita akan memverifikasi dan mengetes konektivitas. Untuk bagian A kita masuk kembali ke PC A, kemudian kita ke terminal. Oke, di sini kita ketikkan terlebih dahulu exit, kemudian kita ketikkan show run. Oke, di sini sudah ada switch port access VLAN 99 sampai dengan gigabit Ethernet 1/0/24. Kemudian untuk step yang selanjutnya di sini kita akan di sini untuk kemudian kita masukkan show interface VLAN 99. Nah, di sini sudah keterangan sudah berubah menjadi A untuk VLAN 99 beserta LAN protokolnya. Selanjutnya step yang kedua, sini kita akan mengecek konektivitas. Oke, kita akan ping dari PC A, kemudian kita pindah ke command prompt. Di sini kita ketik ping, kemudian untuk IP-nya kita pakai yang ini 192.168.1.2. Oke, kita coba ping. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, di sini untuk remote management of switch 1. Oke, di sini kita pindah ke bagian telnet, ganti menjadi 192.168.1.2. Oke, di sini kita ganti menjadi telnet. Kita connect, masuk ke password. Di sini seperti password yang sudah kita bentuk sebelumnya, kita isi dengan Cisco, kemudian kita ketikkan lagi Cisco, lalu di sini kita ketikkan enable, kita ketikkan kembali Cisco. Selanjutnya kita masuk step yang keempat. Di sini kita akan deploy switch 1 on the production network. Akan memindahkan switch 1. Kita pindahkan ke rak sini. Kemudian setelah kita pindahkan, kita klik switch 1, kemudian ke inspect layer.
Kemudian di sini kita klik kabel yang sebelum kita pasang, kemudian kita taruh kembali. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita harus mengonfigurasi the VTY password for the switch? Jadi kita mengonfigurasi dari VTY password dari VTY itu sendiri itu agar kita dapat menggunakan telnet dengan aman. Kemudian mengapa kita mengganti default VLAN 1 dengan nomor yang berbeda? Jadi untuk penggantian dari itu sendiri itu lebih ke segi keamanan. Kemudian yang ketiga, di sini how can you prevent password from being sent in the plain text? Jadi dengan menggunakan service password encryption, kita dapat menghindari password dari agar tidak terkirim di plain text. Baiklah, saya akhiri. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.